Welcome to Pildun FC. Iya. Udah lama sih kita nunggu. Udah bisa lama. mengundang Adi Ani ke sini. Mr. Adi. Perwakilan dari Norway di tengah kesibukan dia mengawal agenda Pildun kali ini ya. Iya. Dan dia yang tidur menyempatkan waktu ke box to box di Pildun FC. Terima kasih. Welcome. Ini karena feel-nya kayak gini. Lap bisa ya? Laplanca apa? Laplanca udah nggak ada, Pak. Delawan. Udah ya? Tapi delawan yang lama ya. Delawan yang lama. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Apa kan lu? Gak tahu gue. Lisa lu taunya kan? Gak Lisa. Lu emang kalau ke Bali kemana sih? Sky Garden nih. Kemana lu? Apa kemana? Lu mending geseran dikit di sini, jauh-jauhan. Aman Gue kan? tahu kalau Waldo ke Bali satu dia, Mak Beng. Mbak Beng. Krisna aja. Krisna aja Itu yang diantar sama supir, biasa driver ya sama bus tuh. Krisna Arahin atau tuh. Ini, ditempel atau stiker. keranjang. Ada juga. Ranjang Iya. juga. Ya, 11-12 itu. Pasti nginep aja lu tipe-tipe yang nginep di Potato Head kan? Heeh. Tahu aja enggak gua. Tahu aja. Tapi Bung Adi, gimana nih Di? Lo ngelihat ini kan akan ada 104 pertandingan ya. Nah, tapi sekarang jadwalnya juga jamnya tuh wah sebenarnya lagi gitu. Gimana lo? So far berarti seminggu awal belum nyampe? Seminggu? Belum. Seminggu. Gue bilang Ya. Funky lah. Funky. Anjir, gue menjawab. Kata-kata yang jarang gue dengar. Funky. Fangkot ya. Karena kan kalau dulu kita nikmatin yang di USA dengan mungkin ada waktu yang agak aneh atau mungkin kita nonton di sana gitu kan sebagai fans. Oh, 94 ya berarti ini? Iya, penyuka bola. Tapi sekarang kan musik kerja juga gitu kan. Jadi beda ya. agak challenging. Emang beda kalau misalkan lu mesti kerja sama cuma kayak nggak ada kerjaan di Piala Dunia, nonton itu doang ya, beda. penonton ya. Gua nih jujuran sama warga ya. Gue sejauh ini selain mungkin Inggris kali, gue belum nonton live. Gue Total game, tayangan ulang. Wow. Ini gue menghargai waktu tidur karena di 35 hari pasti kerja mulu, capek, Pak. Ya Inggrisnya belum main juga kan. Iya, Inggris jam 3 ya nanti ya. Nanti udah gitu dia Rabu dini hari, terus jam 6 saya padel. Tanding. Sparring mantep Itu tuh. si tidur tuh kayaknya tuh Tidur. semoga menang ya biar moodnya enggak jelek. Kalau udah ketinggalan 2 sih tinggal saya pasti tidur aja. Iya. Tapi lawan Kroasia bisa lah. Bisa lah. Kroasianya agak nggak terlalu istimewa ya. Jadi terakhir World Cup US lu nonton nggak atau? Udah dibuat. Udah. Pasti berenang deh. Belum. Ketemu orangnya bisa ya belum tentu ketemu. Si Papi udah belum lah gila. Belum. Tapi kemarin gue kehormat ketemu keluarga dia. Oh iya, Bener kan? Iya, tapi ini kali enggak tahu kan sumpah ya. Sumpah ya. Di mana? Di Bekasi stadion. Gua cari makan loh, lapar itu. Dari kejauhan udah kelihatan. Keluarga tuh ya, happy family. Nyokap sama adek gue. Kehormatan buat gue. Jelas. Lu ketemu Papi. Papi. Kacap. Bang warna biru. Kalian berdua belum pernah ketemu full keluarga gue. Dia di luar dia pernah. Dia di bandara yang kita mau berangkat. Oh iya, sama adek gue. Oh iya. Yang kita mau berangkat ke Jepang. Oh iya. Yang mau salaman sama Papi. Oh iya. Papi lu belum, Mami udah. Yang gue diomongin di grup keluarga. Tanya dia diomongin grup keluarga. Di grup apa ngomongin apa? Dia bilang, teman kerjanya Ado kenal sama Desta. Iya. Pas salaman misalnya Adi, ini Ado. Iya. Tapi yang paling penting dari Waldo adalah jersey muat. Ya. Yes. Sengaja gue pakai ini. Apa? Bilang dulu makasih sama siapa? Makasih Adidas, makasih Kak Putri. W Kak Putri. Akhirnya ada ukuran dia ada ya. Jadi ceritanya gini, kemarin kan gue MC yang on-nya Adidas itu kan. Oke. Gue aja, kok Waldo jersinya ada? Ada. Jadi ketika anak-anak ke gudang, gue langsung bilang, cari yang paling gede. Buat siapa kak? Itu buat box yang gede. Ada Waldo, emang ada. Jadi cari yang paling gede. Udah ada nih Spanyol paling gede. Jujur, waktu pas dikasih Madrid gak ada perwakilan pemain Spanyol. Tapi update terbaru udah ada. Siapa? Marco Correa. Yo, udah resmi, udah di Chelsea yang Madrid udah. Udah di Korea ini fix. Oke, ini kita Piala Dunia ya ngomonginnya. Piala Dunia. Dari 12 game yang ada, mana yang menurut lo ini sih game so far yang paling lo So far.
Nggak harus lu bawain ya, tapi Iya, menurut lu ini yang- ini dia. Karena kan lu kadang juga suka game-game janggal nih. Game-game janggal ya kan? Nggak sering. Masalahnya komennya Adi Swiss tuh cutter. komennya Adi tuh terkadang berbeda dari komen warga pada umumnya Makanya. gitu. Jadi kita sangat menanti gitu. Tadi Pertanyaan gue pas dia baru datang kan tadi, gue nanya, jersey tim janggal apa yang udah lu punya? Kata dia, on the way Curaçao. Wih. Lu ada ordal? Beli di mana sih ada ordal? Bagaimana? Bagaimana? Online aja. Gimana deh yang lu lihat? Apa ya, best game sementara ini mungkin Belanda. Belanda Jepang Jepang ya? oke lah, Belanda Iya, Jepang iya. oke. Second half-nya ya, first half-nya nggak terlalu. Sama tuh kalau di game satu lagi Brazil Morocco. Oh iya. First First half-nya half-nya. oke, second half-nya ya borderline sangat jelek lah. Ya, tapi masalahnya kembali kan dengan weather-nya, Iya. dengan Dan capek nggak sih? cara main dari Morocco kemarin dengan high Hmm. intensity, dengan Ya. tampil tinggi gitu kan Ya. susah dong untuk bisa dijaga dalam kondisi yang cukup panas gitu kan. Dan semua juga gua rasa pertandingan-pertandingan ini sebenarnya berpotensi untuk bagus banget dan seru banget, tapi dirusak momentumnya dengan hydration break. Oh iya. Iya sih. Cuma kan gini, cuma ada yang merasa juga bahwa hydration break ini krusial buat tim yang lagi main jelek. Maksudnya lagi nggak dalam form Iya, bagusnya bisa- gitu. bisa- Karena bisa Jepang juga nge-break. kan disorganize sempat di awal, Iya. tapi sejak hydration break mulai Hmm. kerasa, terutama pas sudah kebobolan gitu. Ya hydration break boleh aja, tapi di certain stadiums, nggak semuanya. Kayak kemarin game di Dallas yang full AC dan indoor, ngapain? Itu pakai game apa ya itu? hydration break. Iya. Itu game US. Belanda. Oh, Belanda Jepang itu ya? Di Dallas. Dallas sih nggak panas deh ya padahal ya di situ ya. Nggak perlu. AC Aneh gitu kan. Oh, tapi emang akan gitu terus ya, emang mereka aturannya seperti Ya karena itu? di hydration break itu ada kan ad bisa masuk ke situ kan. Karena kan full screen ad. Iya lagi. Iya, Games nggak doang. cuma dipotong-potong It's all about money, dam. Games gone. Ya gimana? It's Games America gone. Ting, FIFA Ting. Ya mungkin nggak karena, maksudnya ya kita ngerasa sekarang kan orang pertanyaannya kayak, udah hype belum, udah kerasa belum? Nah sebenarnya sih kalau gue pribadi, gue udah mulai ngerasa karena mungkin gue mulai nonton kan. Udah mulai kerasa kalau kan, iya, kalau kan siaran gitu. Tapi apakah memang ya ini tim-tim juga belum mencapai ceiling terbaiknya juga gitu? Pasti makanya. belum ya, karena kan pemain juga semuanya udah exhausted dengan season yang panjang-panjang di Iya, top iya, 5 iya, leagues. Kalau untuk hype-nya mungkin nggak akan pernah sampai kalau di US ya. Oh, Karena iya? kan 0,001 yang Iya. benar-benar suka, cinta, dan akan spend money segitu banyaknya untuk Di US ke kan? stadium. Di US, tapi kalau untuk Meksiko, oke banget. Oh, Tapi Meksiko ya. Untuk Kanada juga sama lah kayak US gitu kan. Jadi Tapi- sebenarnya percuma untuk tiga. Harusnya Meksiko aja. Meksiko atau berdua mah Kanada dah nggak apa-apa. Iya, iya. Azteknya bahkan 3 World Cup ya? Azteknya Iya, udah dia 3 World Cup. third World Cup yang kembali Tapi- atmosfernya kan gila banget. Tapi kalau di Indonesia deh, misalnya gue ngomong Indonesia, misalnya gue nggak tahu apakah karena gue yang ya udah karena gue lagi nggak bekerja, terus gue tidak merasakan hype seperti Piala Dunia sebelumnya. Ya misalnya dulu kalau kita ke mall gitu pasti ada bendera-bendera dunia, restoran pasti udah mulai heboh dengan perang-perang Piala Dunia. Di Indonesia apakah ngaruh nggak sih? Maksudnya sekarang hype-nya nggak segitunya dan lain-lain. Apa karena ada satu dan hal? Pasti ngaruh sih dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan sama politik. Ya, Itu nggak bisa dipungkiri ada impact-nya Benar. juga gitu kan. Tapi ya buat orang Indonesia yang mampu, bahkan mereka berbondong-bondong tuh. Untuk harga tiket yang segitu tingginya, Iya, yang gila. diaturnya agak aneh. Maksudnya kan lu santai aja, sabar gitu. Hamin berapa jam itu akan drop banget. Bahkan Betul. hamin 1 hari bisa Betul, drop tuh harganya. benar-benar. Price hike itu nggak akan terjadi dengan konsisten gitu kan. Tapi kan ya tetap aja. Rich. Rich. Siapa yang duduk-duduk Papi. Iya. Iya. Ronaldo kalau mau juga bisa berangkat dia. Bisa. Cuma dia memilih Ronaldo itu di asal lo tahu dia punya satu rekening isinya rekening buat masa depan dia. Amin. Tapi nama Amin. bapaknya. Jadi aman. Dan itu pun Amin. juga berlapis. Jadi Benar. anak-anaknya dia. Makanya lu bayangin dia tuh kerja serabutan aja. Karena hidupnya udah aman sampai Gila. Update misalnya. update Ya, aja. ya, ya. Hari ini aku di Aktualisasi depan diri. apa. Contohnya kayak Labib lah. Nah, Labib sama lah. ya. Sama Di sih, level Pak. itu ya. Level itu dia. Tapi hangat banget kemarin gue sambut Hangat. keluarganya hangat. Keluarga itu masalahnya. Keluarga Waldo tuh berarti masuk ke golongan 5 atau 7% keluarga Indonesia yang harmonis. Pertama ngapain ngomongin keluarga gua? Ini Piala Dunia bukan piala keluarga ya, Mas.
Piala keluarga bukan nih. Piala dunia nih Piala FC. Oke, Pak, supaya kita oke, jangan ada isinya ya. Coba kita udah ya. Karena ada Adiani nih ya. Udah ya. Nih, gimana kalau dari cara tim-tim bermain gimana? Lu lihat apakah maksudnya Pragmatis. iya, gua nggak tahu ya pragmatis karena para pemain juga belum maksimal atau ada technical adjustment yang lo lihat ini dia promising, bagus nih. Jerman walaupun lawannya Kurasa biasa, ya. mereka melakukan sesuatu yang oke, yang benar, dan ini sudah mulai dijaga dari warm up di beberapa pertandingan sebelum ajang sebenarnya kan. Kita lihat Rotasi jalan juga ya. Hah? Rotasi pemainnya gue jalan tuh Iya, kemarin. dan gue sangat tertarik dengan Nagelsmann yang bisa mengaktifkan Leroy Sané dan Musiala. Itu dia. Florian Wirtz juga kan bisa nyaman tampil di pattern yang disiapkan sama Nagelsmann, dan ini sudah kelihatan dari misalnya di warm up kalau bertemu dengan USA. Kita lihat bagaimana ada potensi luar biasa dari pergerakan Leroy Sané di area-area sempit, kemudian wingback mereka Brown. Ini adalah yang paling impresif menurut gua. Ini blue chip yang tentunya akan banyak diincar, dan udah ada tim-tim seperti Arsenal misalnya coba untuk men-sign pemain muda ini. Gimana gitu. Iya. Lu sekarang kalau ngomong Arsenal ada kayak Of course. gitu. Defending champion terus lanjut. Gitu. Itu kenal fans Arsenal ini. Ayo Buadi. Oh, Buadi udah diincar juga ya. Dari Lille itu juga sensational, dan bagi Prancis satu keadaan yang kurang menguntungkan. Iya. Bisa kecolongan untuk pemain sekelas dia gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan ini kita ngomongin sedikit transfer pemain, kan sering banget tuh kita kalau di Piala Dunia itu transfer pemain terkadang kayak beli kucing dalam karung gitu. Lo di Piala Dunia bagus, tapi ternyata tidak ketika lo pindah ke klub, dan itu terjadi banyak lah. El Hadji Diouf, Papa Boba Diouf gitu semuanya 2002, terus juga James Rodriguez ketika di Madrid tidak bisa semaksimal, tapi ketika di Bayern dia bagus, di Everton. Tapi apakah ketika lo beli pemain bagus di Piala Dunia itu bener gak sih anggapannya bahwa beli kucing dalam karung ketika lu kayak wah ini pemain kayak bagus sih Piala Dunia deh. Ya, ada beberapa hal yang terjadi seperti itu. Memphis Depay juga sama. Pitching point yang paling Tim kita ya. yang paling jelas. Tapi kan memang kalau hype-nya sudah seperti di World Cup kan ada interest yang tinggi juga dari klub-klub untuk bisa mendapatkan misalnya MVP-nya dari World Cup atau top goal scorer-nya atau most assist. Best goalkeeper. Sangat wajar lah, karena untuk juga membuat minat para supporter untuk tertarik mendukung juga tim dengan adisi-adisi suntikan pemain baru yang mereka baru aja lihat nih nggak lama setelah either itu Euros atau World Cup berakhir, coba membawa hype-nya untuk dibawa ke Premier League atau Serie A atau La Liga atau liga-liga lain gitu. Ya, jadi ya semoga lah ya pemain-pemain tuh sekarang udah nggak beli kucing dalam karung, kasian juga tim-timnya. Lu ingat Joel Campbell? Joel Campbell, Costa Rica. Siapa ini jago? Udah bukan Arsenal, udah pemain Arsenal deh. Balik Arsenal dimainin kagak. Lalu Gun. Balaguer, wah itu tapi di Monaco bagus banget sih. Monaco emang bagus dia ya, benar-benar. 9 straight games golin terus. Berapa tuh? 15 goals. Ya, jadi kalau nggak salah ceritanya Balogun itu dia orang tuanya mau balik ke London. Tapi ketahan karena lu udah hamil gede nih, lu nggak boleh naik pesawat. Jadi akhirnya Balogun lahir di Amerika. Jadi ada Amerika, Nigeria, sama Inggris kan dia bisa ini kan. Kayak Yasin Ayari. Iya. Tiga juga. Enak juga sih karena ini ya ada cerita off the pitch juga. Kita tahu Raul Jimenez juga kemarin dia sampai nangis karena ya habis kena kepalanya David Luiz. Perjalanan panjang tuh ya, bisa lagi bagus. Buat bapaknya juga kan ya. Bapaknya baru meninggal, jadi tribute dia berikan, apalagi di Azteca kan. Oh iya. Semakin buat Artigo-nya tuh luar biasa lah buat Raul Jimenez yang udah kembali ke Wolves. Ini nenggak satu shot tequila dulu ya. Tequila. Lumayan gini. Kapan juga pre-match juga. Berarti ini ya negara tuan rumah 2 menang 1 seri. Kanada sama Bosnia kan. Dan negara Asia nggak ada yang kalah berarti. Negara Asia nggak ada yang kalah. Korea Republik menang. Korea gimana ngeliat kiprah tuan rumah sama tim Asia, apa kita bisa Australia berharap mereka Australia menang Australia kita tahan imbang, bisa berharap jauh atau kita tahan berarti imbang. bagusan kita. Gimana? Kalau kita misalkan main di Piala Dunia apakah nasib kayak Curaçao? Ya bagusan gitu lah. Iya paling deket kan itu ya, Irak berarti kan? Berarti kita lawan Prancis nih ntar harusnya. paling deket tuh sebenarnya Irak kan, secara jalur. Ya tapi kalau nggak Asia nih, maksudnya tim-tim Asia kan sebenarnya Jepang udah siap
Kaoru Mitoma saya nggak bisa main. Mhm. Endo juga. Ternyata yang mengejutkan adalah Wataru Endo. Last minute dia nggak bisa Emang dia kan bisa memutuskan full fit ya. Jadi Pensiun juga dan kan. langsung pensiun ya, juga kan dia. dan dia memilih berkorban yang paling luar biasa lah untuk Jepang, dan ini adalah salah satu tradisi yang biasa lah orang Jepang melakukan ini kan untuk ke bigger picture-nya. Ya. Tapi kalau gue lihat Jepang banyak difavoritkan, kalau menurut gue udah nggak pantas dark horse ya, dengan kualitas kaliber pemain. Dia tuh suka tolong sekali lagi sebut bukan dark horse lagi kan ini. Bukan. Bener. Yang komen-komen di Instagram nih, Bung Adian nih ngomong juga. Iya, Kak. Bung Adian nih ngomong. Validasi. Gila. Kalau bukan tim unggulan juara, Gua dark di- horse gua di- kalau gue. Gue dikata-katain di komen. Ini orang apa sih digituin gua. Nih Bung Adian nih ngomong. Harusnya bukan dark horse lagi. Harusnya. dong. Tapi kalau kita lihat Nah. mereka adalah apa tuh? Peripheral underachievers. Underachiever, Ya, dari betul. Piala Asia mereka juga udah berapa lama nggak juara. Ya, Di itu World setuju. Cup juga mereka untuk nembus ke 8 besar selalu aja. Apa? Gagal. Lawan Belgia tuh udah 2-0. Lawan Kroasia adu penalti loh kalahnya untuk Jepang yang ngalahin Jerman dan Spanyol ya, maksudnya mereka tadi lu bilang underachieve, gue sepakat banget lagi. Iya, dan I think most matches, 26 matches nggak bisa menyentuh ke quarter final ya Jepang, dan Hajime Moriyasu kalau di edisi kali ini nggak bisa nganter Jepang ke sana, ke Promised Land-nya, quarter final. Maka menurut gua ya kenyamanan dan keamanan pekerjaannya juga nggak aman-aman banget gitu kan. Tapi bisa kenapa sih kalau kayak gitu? Maksudnya kayak itu kan ya underachieve, kayak ada aja tuh blipnya di momen-momen yang gak asik. Padahal kan kalau kita lihat trajektorinya, bahkan dari visi si Jepang sendiri ya, maksudnya untuk jangka panjang ke 50 tahun ke depan segala macam kan udah sangat terukur, dan mereka achieve sebenarnya dari segi istilahnya KPI-nya checklist terus lah sebenarnya. Ya, dan Kecuali hasil ya. Exactly. ya, dan apa ya, roster yang mereka miliki kan juga Dalam ya. semuanya udah berada di Europe Eropa. mostly. Cuma 2 kalau nggak salah deh. Iya. Kipernya sama Nagatomo itu. Dan kalau udah bicara tentang kualitas pelatih ya mau nggak mau harus diakui Hajime Moriyasu belum di level elite. Kan pelatih ya. Jepang akan mempercayakan slot pelatihnya ya tentunya harapannya yang diutamakan orang Jepang dulu, setelah tentunya kehancuran dari Philippe Troussier. Kan yang legend untuk semua ya, untuk Qatar, untuk Jepang. Legend untuk cover WE. Dan legend juga untuk Indonesia. Betul, bantu Indonesia untuk bisa membuat dia tersingkir terus dari pekerjaannya. Iya. Indonesia terus kena ya. Terus Indonesia. Iya. Jadi ya menurut gua ini adalah approach dari federasi untuk mempercayakan Hajime Moriyasu, dan memang punya kualitas. Memang dengan San Frecce dia juga punya title di J-League gitu kan. Tapi apakah mungkin ini sudah semaksimal mungkin dari Hajime Moriyasu baik di level Asia maupun juga di level dunia, karena kan ya kita tahu ini adalah mungkin kesempatan terakhirnya. Kita coba tunggu dulu nih apa yang ditawarkan. Karena kalau dari segi opening match kemarin, apa yang ditawarkan itu udah begitu luar biasa lah. Dan seperti biasa kan, Jepang ini di opening match selalu juga impresif. Bahkan bisa unggul dari Jerman, dari Spanyol, di Qatar. Ya. Dan kemarin gagal untuk bisa Belanda ngalahin mereka gitu. Jadi ini udah di level di mana mereka udah setara di sana. Tinggal next step-nya, detail kecilnya kan, pengambilan keputusan berarti kan sama Inggris. Ini. Kenapa gue suka banget Thomas Tuchel? Karena mulai ada pemikiran yang lebih jernih dari federasi gitu kan. Iya, karena dibanding Southgate era ya. Setelah Southgate, pengambilan decision makingnya di momen-momen krusial selalu ngaco gitu kan. Semifinal Piala Dunia 2018. Kroasia di comeback. Terus juga final Euro 2021. Luke Shaw early goal tapi nggak ada kemudian second goal. Piala Dunia melawan Prancis, Harry Kane penalti 2 kali. Ada momentum di mana harusnya go for the kill. Iya kan, tapi nggak diambil. Final Euro Dani Olmo itu begitu berat. Ya itu. Tapi kalau gue lihat kalau Thomas Tuchel yang akan dalam posisi misalnya serupa, mungkin ada keputusan-keputusan berbeda yang akan membuat Inggris bisa lolos. Tapi ajang kali ini jangan sampai Inggris di babak 16 besar bertemu dengan Meksiko. Karena potensinya ada kan. Oke. Oh iya ada. Justru Meksiko bahaya. Itu yang terjadi, dan itu main di Azteca. Susah sudah. Mentalitas ya? Bukan. Atau apa? Meksiko 86.
tangan Tuan Maradona. Memori. Di Aztec berat tuh ya. Memori. Kakinya getar tuh ya. Kakinya getar Kaki banget. gue tuh, tapi kan juga pemain Inggris kan kalau pakai jersey itu berat banget. Oke, jersey berat banget. Kemarin gue bisa lo bilang kalau misalkan Inggris main, permasalahannya kalau Harry Kane cedera, lo nggak punya striker lagi. Tapi gue ngobrol sama Adi, Watkins itu tuh. Tapi Watkins kalau main dari awal, jangan. Iya. Dia clutch player. Cuma jujur aja deh, maksudnya lo, gue kan Inggris ya. Lo kan Inggris sebenarnya kan. warga lu. Sejauh apa nih Inggris bisa di Piala Dunia kali ini deh? Dengan squad yang diumumin Tuchel, walaupun kita tahu alasannya seperti apa lah ya. Ya kalau lihat potensi, kalau nggak ketemu Meksiko itu tadi, semifinals bisa juga. Semifinal. Semifinal. Ya, semifinals. Mentok udah. Juara 3 kalah lagi. Justru khawatirnya Meksiko ya lo ya. Gue khawatir kalau ketemu Meksiko, khawatir gue. Dengan by the way they play, Javier Aguirre kan simple tapi efektif. Ya. Terus dengan dukungan di tribun tuh, menurut Gila gue sih. kacau itu atmosfer yang salah satu terbaik lah. Itu yang bisa mengganggu buat England. USA sama Kanada nggak relate ya, nggak bisa. USA sama Kanada secara hype nggak relate. Canada, I don't have any apa ya. Bukan yang gua- mengecilkan. Bukan yang mengecilkan. Gue juga soalnya nggak bukan terlalu gimana, meriah tapi gitu. kalau pelatihnya Jesse Marsh yang merupakan mantan pemain timnas Amerika nyanyi lagu kebangsaan Kanada, cukup sudah. Iya lagi. Cukup. Terus apa yang lo harapin ketika pelatih Amerika presentasi di pemain pakai laptop? Iya. Promosi bro. Promosi Iya. MacBook apa gimana? Tapi itu katanya promosi loh. Ayo semua saya. Look. Ayo lihat. Iya. Penghibur aja lah Tapi ya, itu penghibur ya. pelatihnya gue suka. Pochettino. Ya kalau Kanada gue gue Nggak kayak With dia. all due respect ya. dengan segala hormat kepada Paul tadi. Iya kenapa? Paul, Iya. orang- Kanada. Kanada. Iya. itu kalau dia lihat Jesse Marsh, what a disgrace. Kalau dinonton ya Kanada mainnya enggak sih kayaknya gitu ya. Cuma kalau tadi lu bilang lu suka Poch dan USA 4-1 ya. Menang di awal. Paraguay. dengan Paraguay warna on goal juga ada di sana. Terus ada 2 gol dari Balogun gitu. Ini ya, pastinya kan gua sih juga apa ya? Gua waktu itu nge-MC di At America. Sudah jelas sangat netral dong pasti di situ ya. Benar. Chanting Udah Amerika. pasti USA juga keluar itu. Yang antar sama Chelsea. Termasuk di drawing kan? Drawing juga kan USA. Itu Gue agak kalau aneh. nonton tim USA itu gue suka malu gitu. Ini orang ngapain? Nggak sesuai sama kulturnya. Dipaksain. Gue terkadang kalau bisa belajar juga. Iya, gue terkadang kalau nonton Amerika kata Mighty Ducks. Gitu aja. Kayak sambil lari. Gue tuh kebayang kalau pemain tim nasional Amerika lagi latihan ya, disuruhnya gitu. Dan sampai kayak ini pelatihnya New York Knicks ya. Who let the dogs keluar dari situ. Para main USA kan nyanyi gitu lah. Tapi gimana? Apakah ini good direction or ya Good karena gue aja? Good direction. Gue liat di Ini sih oke ya. karena di warm up USA semuanya gue siaran. Gue Oke. lihat ada perkembangan. Gue lihat Pochettino memang punya kualitas di sana untuk meramu pemain muda sama pemain veteran. Tapi problemnya tetap sama kalau Chris Richards cedera lagi atau gangguan dikit gitu. Maka backline dari tim USA ini akan cukup carut marut ya. Fungsinya di belakang ya. Karena Robinson sama Tim Rim Tim nggak Rim. punya pace, tapi kita lihat begitu mudahnya lah tim-tim kayak Portugal, Belgia, Jerman. Kalau ada tim-tim yang levelnya elit seperti itu, tim USA masih sangat kesulitan. untuk Walaupun bisa main di depan penonton mereka yang bisa dibilang aneh. aneh. Ya, betul. Saya cuma yang komen, tapi kan visa saya belum keluar. Jadi tahan dulu. Tapi Jadi bilang aja, aku udah gamble ya. Berapa lo? Oke, 10 tahun. Tapi mungkin juga ini ya, mereka diuntungkan karena jadi tuan rumah, jadi grupnya cenderung terhindar dari yang negara lebih besar gitu ya, potnya bagus dan sebenarnya kan dengan format kayak gini 48 negara yang lolos 32, yang mana lebih banyak lolos dibanding tersingkir. Ini ibaratnya menang sekali dan plus 3 selisih golnya. Gue rasa sih udah lolos. Cukup Tiket di untuk tangan lolos. Iya. Dan ya format seperti ini gue selalu mengatakan problematik untuk laga yang misalnya Brazil, Maroko, Belanda, Jepang. Karena mereka tahu mereka nggak perlu habis-habisan di match pertama. Main imbang is not the end of the world. Live to fight another day karena udah ada tabungannya gitu kan. Dan mereka yakin kalau di next matches-nya akan ada hasil yang lebih baik. Dan jaga aja nggak kalah ya, paling nggak di ketika ketemu yang rival karena bahkan kalau nggak salah Belanda sama Jepang tuh sama Swedia ya. Swedia. Swedia yang Tapi Swedia, wah, attacking force-nya gimana?
Graham Potter gue kadang-kadang punya ada sedikit reservasi lah. Iya. Tapi kalau Graham Potter untuk Swedia, dia juga untuk apa tuh Östersund luar biasa kan. Ini miracle worker kalau di Swedia gitu kan. Hampir nggak lolos. Dari tier 4 Östersund dibawa bahkan ke Eropa gitu. Dan kayaknya ada koneksi antara dia sama Swedia karena dia juga fluent Swedishnya jadi nyaman gitu kan. Dan sepertinya ini Messiah yang luar biasa. Saya yang luar Bisa biasa. jadi sukses ya. Chelsea rusak, West Ham apa lagi? Di Brighton memang ada potensi. Tapi belum beres lah ya. Perjalanan Swedia ini kan sangat unik dan di luar nalar untuk bisa akhirnya lolos. Karena pertama kali diambil kan di bawah banget tuh posisinya. Iya, dan di bawah Kosovo. Nggak pernah menang mereka di grup yang harusnya mereka bisa navigasi. Semua karena Jon Dahl Tomasson. Tapi ini epic. Wah, itu tadi epic. Ada sekilas. Ada Maradona guys, Maradona. Yang terbaik. Maradona. Ini kita lagi kita sambil muterin ini ya, cuplikan Piala 2022. Kalau apa Tuhannya Argentina udah seperti itu, wah. Gila. The best moment. Cuma kita kangen. Oh, Graham Potter. Ya kan, membawa Swedia. Semua gara-gara Jon Dahl Tomasson. Kan harapan federasi kan, wah kita punya best front line. Ada Alexander Isak, ada Gyökeres, ada Anthony Elanga, Gyökeres yang juara Premier League, 14 gol Gyökeres yang luar biasa. Yang kata Mikel, it's not about the finishing, it's about the positioning of the player yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh sebuah tim. Nggak flop dong dia. Oh, enggak. Ada flop transfer dong. Dia nih. Siapa yang bilang flop? Ini di musim lalu. Different league. Portugis Nggak bisa. Iya. Iya. Kalau hate dia nggak netral. Apa-apa kalau udah nggak suka. Kondisi. Ayari juga bagus mainnya. Wah, Ayari sih personal favorite gue agak bias kalau Gudmundsson juga walaupun cedera sih tadi. Gudmundsson agak terganggu karena sebelumnya juga dia sakit kan. Ada virus. Tapi Isak lah di Liverpool. Alex Isak yang seolah-olah nggak pernah cedera. Iya asli. Ini Isak Dia yang nggak main tau-tau. tapi juga ini menarik sih kalau bicara Isak, mungkin dia juga memilih pertandingan sama kayak Alisson Becker. Atau Di Watkins. Liverpool ada kultur itu ya. Ada ya Memilih untuk tidak bermain di Liverpool. Pantesan mereka dibawa di Untuk timnasnya mereka kan. Oh iya. Van Dijk. Virgil van Dijk ya katanya juga milih juga ya. Jadi ini kultur apa ya? Karena slot yang Ya mungkin karena namanya itu jadi diundi. Iya kan ya. Iya. Gakpo lagi. Aduh sorry banget nih Gakpo lagi nih gitu. Digaca aja. Balik ke Potter lu tadi, ya kan? Iya. Membawa karena ada bantuan dari Nations League. Betul. Ya backdoor. Benar. Dengan prestasi mereka di sana akhirnya ini menolong mereka bisa play off. Iya. Ketemu sama Ukraina, ketemu sama Polandia dan lagi lawan Polandia. Menit 80. Iya. Almost to the end. Gyökeres. Langsung Di rame-rame. playoff gitu. 6 goals dari Swedia, 4 dia. Luar biasa. Gyökeres lagi. Berarti Sebenarnya gol yang itu kan ditolong Isak ya. Gol kemarin tuh ditolong Isak sebenarnya. bukan ditolong, ngambil bolanya Isak. Isak lu akuin itu ngambil bola Isak. Itu bukan ditolong. Gyökeres bisa nggak ngerebut? Itu bolanya Itu bukan Isak peran dia. Enggak, Bukan peran dia. itu bola diambil dia. Itu Isak udah mau ngambil, ada Gyökeres di situ JR. Dia gitu kalau pemain Arsenal, dia langsung ke-trigger. Kayak pas gue bilang, kan. kayaknya Rio ngomong gantiin Saka deh. Langsung, Nggak mungkin lah. langsung gelisah. Nggak mungkin. Gue udah bilang sama dia. Kalau Saka juga nggak akan dimainkan. Oh, ini maksudnya England. England. Oh, oke. Main lah. Masa enggak? Bukayo belum fully fit. Iya, belum fully fit, belum tapi fully fit. Main kalau di final. Aduh, Final. Menurut lu ini kurang bagus? Gitu sebagai fans Arsenal nggak punya ceng produk. Nggak punya produk, tapi kan yang bisa Ngacak-ngacak. ada H di depan. Ada kasih aja. Ada Rodgers ya, bisa. Feed the ball to H. Udah. H ya? Hah? Harry H. Seolah-olah dekat H. Oh, H, Dex, ya seolah-olah dekat. Dex. Dex. Abs. Nggak Eze, manggilnya nggak Eze. Abjut. Books. Apa sih? Bukayo Books. Jadi. Nggak bisa, lo nggak bisa kayak gitu. Itu sama Bukayo Saka apa? Tapi ini deh, kita ngomongin timnya Waldo.
Lo coba kasih argumen ke Adiani kenapa Portugal layak juara di Piala Dunia kali ini. Enggak, itu karena pemain Madrid. Bajunya yang mau itu doang. Kebetulan yang ada ukuran ini Spanyol. Tapi kalau ada ukuran boleh lah ya. Sama Jamaika satu lagi sama Jamaika. Yang belakangnya Marley. Gimana? Lo kasih tahu argumen lo. Kenapa Portugal bisa juara di 2026 ini? Ini game pertama lawan Kongo, ya kan? Dokter Kongo. Jerman udah 7-1 tuh Jerman. Dokter Kongo. Dokter Kongo. Harusnya Semua berpotensi sakit lagi. Semua sakit. Udah kasih tau coba argumen lo. Gak berani sama Adiani. Bukan menurut gua. Tapi jangan yang argumen semua bermain untuk Iya, yang lain. Kalau menurut gua ini bisa dibilang salah satu skuad terbaik Portugal sepanjang mungkin bisa dibilang sepanjang sejarah mungkin ya. Maksudnya secara enggak juga. Enggak juga. mungkin. Enggak, Kan gua bilang mungkin. Atau nggak sepanjang yang lo pernah nonton. Kalau sepanjang gua nonton ya jelas lah. Ya, udah itu aja kan sepanjang jarang enggak? Terakhir kan paling 2006 yang mereka kalah di final ya sama Yunani. Itu 2000 tahun 2004. 2004 sorry 2004 kan. Figo, Itu Euro tapi ya. Rui Costa, Iya. Gomez. Ya itulah paling itu menurut gua Oleta. yang terbaik kedua terbaik pertama atau keduanya itulah. Tapi Hmm. kalau sekarang kondisinya tuh menurut gua udah kondisi di mana kiper ya oke, paling Diego Costa, backnya tapi ada Ruben Dias, ada Inacio juga lagi bagus banget di Sporting. Terus back sayap juga lagi komplit Matheus Nunes. Cancelo juga lagi oke di Besti Barcelona. kita Iya, Diego Dalot. Double Besti kita. Bruno Mens, iya juga Vitinha, John Neves, Bruno Fernandes itu juga oke banget gitu. Tapi ya menurut gua ada problem sedikit mungkin di bagian winger sih ya, karena kalau kita lihat winger maksudnya Kenapa emang itu, Dok? ya maksudnya Rafael Leao kayaknya masih agak jadi problem buat di sana karena kan inkonsistensinya dia lah, apalagi di musim ini juga agak kurang kan di Milan juga. Terus Pedro Neto ya oke lah, tapi kan mungkin ini bukan yang kelas utama kayak lu bisa sebut kayak Olise atau misalnya kayak siapa lagi winger kelas tuh kayak misalnya Damindak favorit lu? Damindak favorit lu? Kvaratskhelia lah, winger bagus. ya tapi nggak Kvaratskhelia tapi kan nggak nggak ini Enggak main ya dia. tapi maksudnya kalau secara Rafinya. kedalaman squad sih ya oke sih menurut gua oke aja gitu. Tapi apa Rafael bisa buat juara gitu? Enggak, tapi ini gue fair. Gue pribadi, gue kan pengen banget Portugal juara. Tapi gue masih ngerasa kayak nggak ada beberapa hal yang bikin mereka tuh bisa jadi gagal juara. Siapa? Satu aja sih. Satu aja. Satu yang gue udah punya juga. Coba gue pengen. Lo dulu Beradiani. Bukan. Yang juara. Yang menggagalkan menggagalkan. untuk juara Bukan. dengan roster yang udah ada ya. Bukan masalah rosternya. Menurut gue bukan masalah rosternya. Apa jadinya? Tapi kayak ada something aja gitu. Ronaldo. Bukan Ronaldo menurut gua, entah pelatihnya kah atau terkadang nanti nggak bisa kill the game. Itu menurut gua yang nggak bisa dilakuin oleh Portugal dari turnamen sebelumnya. Piala Dunia waktu di Qatar, di Euro juga. Menurut gua itu tuh kill the game tuh nggak bisa gitu. Portugal tuh nggak selalu bisa gitu. Dan Close Gua- gua sama pelatih. nah, kalau Faktornya. pelatih, soalnya banyak banget yang ngomongin hal ini. Terus salah satunya Guardian gue udah pernah ngomong kan. Yang Guardian tuh sampai bilang, sebenarnya ini squad tuh udah oke. Cuman permasalahan mungkin ada satu, yaitu adalah pelatihnya. Walaupun mereka menang UEFA Nations League. Sebentar, lo masih ingat juara Euro pelatih siapa? Ronaldo kan di final. Ronaldo kayak jadi pelatih di final ya. Yang kata ada apa Paul Pogba pakai ilmu hitam terus ada kupu-kupu Ronaldo itu. Oke, kita dengar dia nih ya. Portugal. Iya, gue setuju. Yang Roberto Martinez. Roberto Martinez is Lu the jangan problem. Ronaldo, lu benci Ronaldo. Enggak Ronaldo bagus. Ronaldo Afif lu ya. Ronaldo bagus. Gimana di? Ya itu aja masalahnya menurut gua. Karena dia bukan pelatih elit dan nggak pernah akan menjadi pelatih elit dan nggak akan bisa untuk mendapatkan respect sepenuhnya dari Roni, dari Bernardo Silva, dari Ruben Dias, dari para pemain Portugal ini yang udah luar biasa. Jadi gue setuju harusnya clear manager. Cristiano Ronaldo. Makanya gue Karena akan kayak gitu juga di ruang ganti sih. Sama aja. Iya sama aja. Iya. Makanya gue pribadi tuh pengen, tapi nggak tahu lagi gue ngerasa kalau gini loh, kalau waktu yang Qatar itu kan ini sebenarnya media tuh lagi sama. Oh nih this is the time Messi bakal juara. Oh this is the time Ronaldo bakal juara. Last dance siapa segala rupa. Tapi gue ngerasa beda gitu dengan yang kayak waktu Messi juara itu. Atau kenapa ini gue kayak ngerasa tuh kayak ini nggak juara sih Ronaldo. Kalau yang Waldo pakai menurut lu gimana peluangnya? Paling besar.
Yang Iya. mana? Spanyol. Spanyol. Spanyol Bukan bagus. Perancis. Hah? Bukan Nah, Perancis. Kalau di gua Prancis nomor 2. Oke. Iya, menurut gue juga lagi. Gue juga Spanyol Perancis. Tapi jujur ya, gua jujur ya. Apa sih yang ngebuat banyak orang tuh memprediksikan Spanyol gitu? Maksudnya satu sisi eSport juga bilang kan dia ngebuat simulation, dia nggak pernah salah dari 3 turnamen terakhir dia selalu bener kan, Prancis, Argentina, satu lagi sebelumnya. Ya pokoknya itulah. Siapa Jadi, ayo? Gue lupa pokoknya Euro atau kalau nggak salah. Nah terus habis itu sekarang Spanyol gitu. Apa sih yang ngebuat apa ya? Spanyol tuh bisa jadi something else gitu. Oke, kita bedah Prancis dan Spanyol. Menurut lo, ini kan dua unggulan nih, Iya. tapi kan ada slide ini Spanyol di atas Prancis gitu. Kenapa tuh? Balance dari squadnya Spanyol punya. Hmm. Patterns of play dari De La Fuente yang udah dipahami banget. Mereka punya midfield yang best in class semuanya. Fabian Ruiz, Pedri, Merino. Cadangan kan itu. serba bisa. Mikel Merino yang serba bisa. Itu dia Kalau- kata awal soalnya tadi bukan world class itu maksudnya. Ya memang belum. Tapi Nggak dia, semua ya, tapi itu dibutuhkan Tapi sama kok ada Iya, setuju lah. setuju. apa ya? Glue guy. Blue guy. Tahu nggak lu artinya? Lem. Lem, ya udah tahu gue ngeles. Ya, menurut gue itu dan backline mereka punya yang Iya defender yang menurut gue Kubarsi. ya the best lah, Kubarsi gitu kan. Penjaga gawang mau siapa aja yang main Pusing. same quality tapi dari distribusi mungkin ya dengan kaki dan lain-lain Unai Simon. Jadi menurut lu Unai Simon yang main? Hampir pasti seperti itu sih Unai Simon. Ini masih loh. Dia masih pengen David Nah, Raya. David Raya secara form, nggak secara form aja, tapi kan timnas kita tahu akan sering ya, familiaritas lah. Ya. Adalah Fuente pakai Unai Ya, Simon. bahkan Tuchel aja gue yakin Pickford. potensinya Stones bakal starter. Boleh nggak sih jangan? Bisa itu Capek banget loh. Pickford sama Stones ya? Nggak apa-apa. Pickford sama Stones ya? Nggak apa-apa. Dia starter. 10 menit cedera. Konsa Tapi masuk. Stones kan emang Konsa menurut gue bagus. Iya, Iya. gol tuh gayanya tuh hal lah dari Iya, awal. ya kalau bicara go to guy kan pasti Reece James, Iya, iya. John Stones, Stones, ya. Harry Kane, Rashford bahkan. Declan Rice? Hah? Declan Rice? Dex. Pasti deh. Ya, lah. masalahnya kalau ada Performa Stones ya. Dex. Declan Rice akan bola akan ke belakang terus ke Declan Stones lagi. Stones, nggak mau ke depan. Iya. Pusing kayak pas Euro. Iya. Ke belakang lagi, langsung ke depan. Oke, Lanjut. Spanyol Spanyol Prancis ya. Ya dia punya roster, dia punya midfield, mungkin nggak membutuhkan seorang focal point yang benar-benar punya physicality, punya kemampuan untuk bisa beradu lari dengan defender lawan Oke. untuk menemukan space sekecil apapun mereka punya. Spanyol emang selalu kayak gitu juga. Iya dan itu traits yang tepat untuk sebuah tim dengan mungkin juga taktikalnya sangat-sangat fluid kan. Spanyol ini sudah terbukti misalnya dari sebelum De La Fuente di Qatar, Ya. Luis Enrique. Oke. Itu luar biasa. Dan menurut gue tetap di Qatar itu duel terbaik adalah Jerman Spanyol ya di group stage ya. Itu adalah adu tactical, Ya. permainan chess yang luar biasa. Yang menurut gue ya itu orgasm lah untuk kita yang suka Ya. bola banget nonton pertandingan itu. Ya, Dan ya. Spanyol Tuh ya. bisa deliver itu dari game ke game. Dari mulai group stage sampai ke knockout stage itu yang akan mereka tawarkan gitu kan. Dan adaptif terhadap lawan juga menurut gue impresif. Oke. Kalau Prancis? Frontline mereka paling berbahaya. Oh iya. Tapi balance-nya tadi Top masalahnya. 5 di depan itu Iya. they can win matches lah. Kalau bisa saling ngoper gitu kali ya. Kalau bisa saling ngoper gitu ya. Kalau Karena sekarang isunya ini kan kayak Dembele Mbappe itu lagi ini kan. Tapi lagi yang paling banyak digoreng bisa media. untuk mengontrol Kylian dan membuat Usman juga bisa menjalankan mungkin peran Angel Di Maria kalau di Argentina gitu kan. Di Maria banyak berkorban untuk Leo. Messi. Ini yang mungkin dijalankan juga untuk Prancis dan Didier Deschamps bisa mengatur itulah untuk Prancis kayak gitu, misalnya ketika mereka juara 2018 adalah satu pemain yang paling berkorban dan mungkin orang tidak terlalu baik sekarang Olivier Giroud kan. Gimana dia ngebuka ruang bagi Antoine Griezmann sama Kylian Mbappe sampai ya Giroud shoot on targetnya kagak ada, nembak juga nggak pernah. Karena dia membuka space aja membuka untuk space. bintang-bintangnya lah gitu. Udah Dan kasih makan ego. Iya, sekarang kan nggak selalu gol. Iya, dan itu selalu terjadi ketika Prancis coba untuk meraih title di Qatar juga sama kan. Adrien Rabiot yang bisa tampil di dua posisi kunci untuk bisa membuat Antoine Griezmann lebih berperan, ya kan. Terus juga kalau kita bicara tentang 98, Manuel Petit juga punya influence di situ, yang membuat tim ini bisa take dan pemain-pemain yang bisa lebih ekspresif bisa bekerja dengan optimal gitu kan.
the likes of Zizou. Bahkan mereka punya pemain depan yang mirip dengan Giroud. Dianggap non faktor, padahal ini cukup memancing. Yes. Stefan Givas. Iya, 98 ya? Hah? Ya 98 Ya, Givars. Iya. Bukan ketajamannya yang Ada juga ditakutkan, bahkan Christoph- Dugari yang Christoph golin. Dugari. Christoph Dugari kan, yang gol di final. Berarti karena ini secara apa ya, skuad mewah ya, cuma mungkin Spanyol lebih balance dibanding Prancis, makanya lu mengunggulkan Lebih Spanyol balance. di atas Ya, Prancis. backline-nya juga mungkin agak lebih safe sedikit karena William Saliba mungkin nggak akan start sebagai pemain inti di match-match awal ya untuk Prancis. Iya, Mungkin ini capek juga dia. akan jadi satu posisi yang akan cukup mengganggu, tapi kan tentunya Mike Maignan adalah penjaga gawang yang Itu. one of the best juga tuh yang akan benar-benar berperan juga untuk Prancis. Yes, kalau dua tetangga Belanda Belgia apakah akan ada? No hope. No. Cepet banget. Tapi gue nggak tahu. Belanda lah, gue Gini, merasa Belanda. Kalau kita ngomongin Belanda dia, maksudnya dari tahun 90-an kita tahu lah Belanda memiliki roster yang menurut gua selalu menakutkan dari depan, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, terus juga Ruud van Nistelrooy, sampai akhirnya zamannya Van Persie gitu. Tapi setelah itu kan something wrong di lini depan mereka yang kayak nggak ada yang kayak sama kayak Brazil lah. Brazil nggak setelah zaman 2006, setelah peak 2006 Ronaldinho, Ronaldo Boneng sama Adriano gitu, siapa striker tuh nggak ada. Jadi menurut lu apa sih yang salah dari Belanda? Gue nggak tahu ya apakah emang mereka tidak ada. Masa Weghorst sih? Misalnya striker Burnley bisa dipanggil loh. Siapa? Daniel Mahler tapi oke loh. Ngerti, Daniel tapi yang world class seperti Oh, iya, Robin nggak van ada. Persie, Iya. Dennis Nggak ada. Bergkamp, Summerfield. Patrick Kluivert, ya kan itu yang nggak ada di Iya, Belanda benar. sekarang kan. Ya karena di Eredivisie sendiri mengandalkan bintang-bintang di lini depan yang bukan Belanda. Ini Iya. kan masalahnya. Bahkan Feyenoord aja AS Weda pemain depannya gitu untuk Iya. mereka dan sangat diandalkan. Padahal kan kita tahu harusnya itu orang Belanda. Orang-orang seperti Wout Weghorst memang oke, tapi bukan di level elit. Ini yang menjadi satu apa ya keadaan yang in limbo lah buat Belanda yang sebelumnya punya pemain depan yang cukup hebat. Tapi kalau misalnya memang masih tipis nih, tapi mereka bisa balik ke era-era 74, 78. Mereka juga nggak punya frontman yang benar-benar bisa konsisten mencetak gol. Tapi mereka punya wingbacks yang bisa tampil tinggi. Mereka punya pemain seperti Ruud Krol, mereka punya Johan Cruyff yang luar biasa gitu kan, Neeskens. Semua pemain yang bukanlah pemain tipikal striker, tapi bisa terlibat dan berkontribusi dalam urusan mencetak gol. Ya, tapi kelihatan kalau pelatihnya Ronald Koeman, Tapi ini poin sih soal Eredivisie ya, karena maksudnya pas di era masuk Belanda juga merepotkan gitu ya, masuk semifinal atau apa, bahkan masuk final 2010. Ya itu kan ada kental juga sebenarnya mereka banyak dari Eredivisie. Maksudnya Nistelrooy lama di PSV, terus juga Van Hooijdonk ada walaupun cadangan gitu kan. Kluivert juga dari Kluivert Ajax. juga, Roy Mackay juga Roy sebenarnya Mackay, bagus di Bayern Bayern Munchen, nih. Bruno Mars. Itu kayak ngaruh banget ya dari Belanda. Nah ini juga penting nih. Kita geser ke Amerika Latin. Argentina Brazil menurut lu gimana? Argentina dan Brazil. Karena kalau gue mikir Argentina mungkin nggak akan selapar 2022. Ya. Jadi bisa jadi mereka ceiling yang nggak setinggi itu. Kenapa narik napas lu? Kalau Brazil nih Brazil. dia faktor ekonomi. Jadi Bukan ekonomi. Brazil. Bukan ekonomi. Enggak. Ancelotti Ancelotti. ini. Koneksi Real Madridnya tuh ya. Iya, dan ada faktor ekonomi. Ancelotti. Oh, Ancelotti. Iya. Apa ada? Oke. Brazil menurut gue mereka sekarang justru menikmati Lebih kolektif ya? tidak ada pressure yang cukup berlebih karena Iya memang sih, itu benar. ada pengertian juga dari publiknya untuk bersabar, untuk percaya pada Ancelotti. Ancelotti tahu apa yang coba dia lakukan Oke. untuk bisa apa ya membuat lini depannya untuk bisa klik dan damai-damai aja. Ini yang penting gitu kan. Ya itu benar. Dan tapi memang kalau kita lihat mungkin ini bukan Brazil yang bisa tampil cantik segala macam, tapi ada efektivitas lah Ya Ancelotti banget kan. dari pemain yang memang sangat berkelas sebenarnya, yaitu Kacau. Vinicius Junior. Vinicius Junior bisa merubah pertandingan seperti kemarin yang dia lakukan dengan golnya. One of the best goals saat ini ya. Beneran bagus. Dia bisa cetak separasi dengan lawannya. Ada space yang dimanfaatkan dengan sangat jeli. Ini mau orgasme nih ya. Iya. Vinicius Banyak gol bagus. Dari ruang Boleh sempit, meca tendangannya langsung pas gitu. Iya. Tapi ya yang dilawan adalah Maroko masalahnya. Tapi gue ini memang walaupun Casemiro sudah pindah, tapi ternyata ya untuk kemarin kita kembali lagi pada perkataan Jamie Carragher.
Apa? The football has left. Asli itu berat banget. Gini, Gua nonton, Iya. Allah, Casemiro gini. campur Bruno tuh melawan Ayub Aboudi, lawan Sabiri gini-gini Waduh. yang fleksibel. Enggak. Wah, enggak. berat banget bro. Gini, Gila, gini, berat gini. banget. Gini, berat banget. Gue tuh yakin Casemiro udah abis nanti di Man United. Udah Berangkat kacau ke itu United. dia. Karena mainnya juga sebulan sekali. Berat banget sih. 2 minggu sekali. pas ya. Iya kan pas kan ada. Jadi Nah, kayak sebenarnya Kobe Menu. betul. Dan kalau mentok Bruno Fernandes. Sebelahnya Kobe Bryant. Iya, sebenarnya kalau habis itu lu mentok Bruno Fernandes. Iya. Udah ya. Hmm. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, dia pemain terbaik Man United, salah satu pemain terbaik Man United musim lalu. Tapi di Piala Dunia, gua rasa bensin dia udah habis sih. Enggak, that's why gue seneng banget sebenarnya. Sorry ya, maksudnya AS Roma fans ya. Wesley cedera, Ederson masuk. Itu pemain yang dibutuhin menurut gua. Atau Engine kayak gitu atau gitu loh. Ancelotti berpikir bahwa oke, gue masukkan Casemiro, senioritas di sana, pengalaman, Dan ini- loyalitas Ancelotti juga. betul. Casemiro. Dan gue mainin Bruno Gomes untuk nge-cover dia. Ternyata nggak bisa. belum bisa. Kayak Casemiro emang nggak bisa dikasih pemain yang setipe sama karena Betul. akan tumpang tindih posisinya dan jadi bingung juga. Ada satu pemain yang destroyer yang progresi ke depan seperti Kobe Mainoo di Man United. Mungkin ya. Ederson itu bisa. Nah, itu kan Ederson bisa bahkan Tapi dia, kemarin belum dimainin sih. ya dan juga kan datangnya Telat. lebih telat kan. Tapi kan Ederson adalah pemain yang nyaman on the ball dan off the ball. Mm-mm. Ini yang membuat harusnya kalau masih mau coba Casemiro lagi, tapi mungkin enggak ya karena yang masuk juga harapan kita kan Ederson, tapi Betul. Fabinho sama juga. Iya, itu lebih aneh lagi ya Tapi Allah. lumayan. Tapi Lebih agak sedikit mobile. match paling rame adalah Endrick with Ancelotti di Madrid. Endrick with Ancelotti di Madrid hidup. Iya, enggak dimainin juga Aduh, dimainin juga. kasihan. Ya, tapi Andre masih punya Panjang lah, masih Masih panjang. ada di turnamen ini dia akan juga menolong Gue yakin ada. Brazil lah. Tapi yang sangat merugikan adalah hilangnya Wesley Fransa. Itu. Ya. Itu adalah pemain yang bisa set the tone dari back line, setuju. bisa mendikte laga, bisa breaking the line, bisa tampil tinggi. Dia kalau menurut gue Cicinho tapi punya otak. Cicinho. Cicinho, iya. IQ-nya Tahu nggak lu Cicinho? Tahu. Tahu. Argentina. Bener nggak lu sepakat nggak udah nggak selapar 2022 atau apa ya? Tapi Pep tetap yang dalam ngejar sekarang? conversation top 5 team yang bisa Semifinal? menuju ke partai final pun masih bisa ya. Oh ya? Menurut gua. Argentina. Karena tetap ini adalah pagelaran yang digelar tidak di Eropa juga. Jadi European team tetap akan struggle untuk bisa menembus bahkan ke semifinal dan Argentina punya pemain-pemain yang sudah berpengalaman, tapi sayangnya memang rosternya agak tipis digantinya ya. Betul. Harusnya lebih banyak pemain barunya untuk Mencoba bisa mengeksplor lah ya. ya, tapi ya mereka tetap punya chance, mereka punya ya tadi experience yang sangat mahal. Oke. Nah tadi udah dibahas sedikit tapi kita lebih spesifik aja. Inggris sama Jerman, menurut lo X factor-nya apa yang membuat mereka bisa get over the line atau ya seperti biasa? Ya, Kan kalau Jerman udah lolos di fase grup dua kali beruntun, beruntun Inggris hampir aja Iya. gitu kan. dan akan hampir-hampir lagi sebenarnya. Tapi ini best opportunity menurut gua. Thomas Tuchel ya? Ya. Apa faktornya? Atau apa? Nah, kan orang banyak yang bilang, wah ini rosternya aneh, wah nggak ada Nah. Phil Foden, nggak ada Cole Palmer. Palmer, dan Maguire. lain-lain. Ya, emang Karena kan emang mainnya kan yang nggak good enough dalam durasi waktu yang cukup. gue malah lebih Dan ini dong, sebentar, gue mau bilang juga, kalau andai aja dia dipilih, tapi kelakuan keluarga dan dirinya kayak gitu, coba match pertama Inggris kalah aja, terus Harry Maguire nggak main, tapi ada di bench, apa nggak makin ribet tuh di belakang? bisa. Tapi kalau gue Tapi itu pribadi ya, mempertanyakan juga sebenarnya. iya. Tio mempertanyakan Harry Gue Maguire. kayak maksud gue, roster lu backnya, ya dia pasti udah gak bakal jadi pemain utama. Saingan lo Konsa, Gigi, terus juga ada Dan Burn yang bisa jadi tengah back Ya. kiri juga. Ben Stones. Tapi menurut gua ketika Inggris deadlock, lu mainin dia jadi di depan, itu bola akan nyampe ke kepala dia. Karena itu udah terbukti di Man United dan Inggris bertahun-tahun. Cuma ya gua lebih sedih aja, lebih kecewa ketika Lewis Hall nggak dipilih dibandingkan Jet Spence. Tapi ya udah itu pilihannya Tuchel juga kan. Iya. Maksudnya Lewis Hall sepanjang musim di Newcastle menurut gua bagus banget gitu dan sekarang lumayan diincar sama tim-tim di Premier League kan. Tapi Tapi kan istirahatnya lebih panjang. betul. Setelah berlibur dia bisa bergabung dengan training camp Manchester United. Tapi tuh ada Morton aja udah party di pizza ya. Iya. Iya. Tapi buat beberapa pemain mungkin ya untuk melepas Mm-mm. kelebihan ya udah pas. Apalagi kan panas di Ngapain? karena panas itu mendingan liburan. Panas aja. tuh liburan, Panas main tuh bola. ya ke pantai. Iya. Jadi X factor-nya Thomas Tuchel. Apa tuh? X factor Inggris menurut X lo? Factor Thomas Tuchel.
Kalau untuk Jerman, X Factor bukan di Johan Nagelsmann menurut gua. Tapi di bintang-bintang baru mereka yang menurut gua oke banget. Mecha di lapangan tengah, Pavlovic juga luar biasa. Bagus. Ini adalah Mecha kombinasi yang Mecha enak banget. Mecha ini adalah pemain kalau lo lihat movement-nya untuk Dortmund, gimana dia cover, gimana dia memulai serangan, gimana dia bisa punya visi untuk melakukan link up, ini lengkap sekali dan dia bawa form yang benar-benar positif untuk lapangan tengah Jerman dan punya penyeimbang yang tepat lah Pavlovic, dan ini juga membuat Musiala, membuat Leroy Sané bisa lebih impresif untuk bisa menopang Kai. Tapi Havertz. Gue ngerasa gini sih, kalau Jerman ya, itu tadi nama-nama yang lo sebut misalnya Mecha, terus juga Pavlovic, atau ya misalnya kemarin bahkan Slotterbeck gitu. Brown Bagus banget. Gue tuh ngerasa ini, gue selalu gue sebenarnya punya soft spot. Gue punya soft spot sama tim yang scoring optionnya banyak gitu. Nah gue rasa kan itu bukan tugas utama Mecha atau Pavlovic juga, tapi kita tahu di level klub pun mereka bisa jadi scoring option gitu loh. Kayak kemarin kan kayak lumayan merata gitu cetak golnya ya. Maksudnya saling mengganti. Semua bisa peluang. Slotterbeck yang dia nggak suka. Chip in. Slotterbeck, wah untuk set play ya dia one of the best lah. Gue cuma sedih Lenakal nggak jadi berangkat sih. Coba? Lenakal. Iya karena cedera, sayang. Karena dia jelek, overrated katanya. Siapa? Slotterbeck. yang Ini emang. Slotterbeck sekarang one of the best lah. Itu justru kalau ada di Madrid, wah. Hausen aja nggak dibawa kan, kebangga dia Hausen. Hausen Hausen di Bali. Hausen lagi latihan sama Kadek Arer sama Ferrari. Lo mau tahu dia bilangnya Hausen siapa? Messi-nya defender. Gila. Ya untuk Bournemouth gue setuju. Tapi ketika dia ke Real, ya Balik lagi jadi Francisco Beda. Papon ya, Papon. Papon. Oke, kita akan lihat nanti hasil-hasilnya ya, terutama hari Kamis nih setelah ada hasil Inggris lawan Kroasia dan Prancis Senegal. Itu keras juga. Prancis Senegal keras, ada masa lalu yang kurang mengenakan. Papa Bobadiuk, Prancis Papa Bobadiuk 2002 ya. Impresif banget dia. Ini adalah pertandingan yang kalau lihat rosternya Senegal, aduh gue sih juga agak khawatir ya. Kayaknya draw adalah fair result. Main keras, bantai Irak aja Prancis kayaknya. Tapi benar kata lo, tim Eropa main di Amerika lalu apalagi summer kayak gini. Senegal mah berat, hari-hari kata dia. Jaya Senegal kan? Iliman Jaya. Hari-hari panas kayak gitu hari-hari. Senegal gue ngerasa bisa juga cukup ceiling tinggi tuh. Orang kan pada Maroko, Afrika. Gue rasa Senegal juga kuat kok. Untuk bisa maybe quarter. Ya Senegal sama Pantai Gading sebenarnya bisa lebih jauh juga. Amat ya. Masalahnya adalah karena supporter mereka nggak ada yang bisa lolos dari. Bisa. Ini agak memprihatinkan juga kan. Sayang terbaik AFCON kemarin juga nggak bisa masuk. No comment karena teman saya mau interview visa ya. Itu dia belum dapat juga dari Kanjuruhan. Good luck Adi buat dirinya membagi waktu 1 bulan penuh. Nanti kalau waktu bisa kita ajak lagi ke sini. Ya, closing Waldo. Pakai punchline. Closing. Aduh. Atau enggak? Pildun FC, bla gitu coba. Ya. Jangan lupa hype sekali gitu dong. Oh iya, kalian jangan lupa hype, subscribe, like, komen kalau misalnya pengen ganteng seperti Mas Adi. Apa? Ya udah ngaco nih.